Saya rasa sekalian saya mewakili keluarga daripada nanti dijabil Bu Desis, Pak Pendeta sisan saya maka saya menyambut mewakili keluarga nanti Bu De. Sang ya, parang ya, jadi kami sekali lagi mengucapkan selamat datang. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menyambut keluarga kami, sehingga kiranya ini menjadi sukacita bagi kami keluarga besar Ibu Sri Rumanti. Demikian juga kami berharap dengan kita berkumpul saat ini, kami keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum senantiasa dalam keadaan damai sejahtera Tuhan. Oleh sebab itu, kami mengajak bersama untuk bersekutu pada saat ini. Mari kita akan menghadap Tuhan dalam ucapan syukur kita, dan senantiasa kita akan memuji nama-Nya. Tiba bagi kita bersama akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal 136. Mazmur 136 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Lembaga Alkitab Indonesia menyampaikan sampai dengan ayat yang ke-26 dan dengan judul perikop kasih setia Allah kepada orang Israel. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah, segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada sore malam hari ini. Sungguh yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan dan melakukan sabda firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Sebagaimana judul perenungan kita, kasih setianya kekal. Pertanyaan saya, ibu bapak dan saudara yang dikasih Tuhan, anak-anakku yang dikasih Tuhan,
dunia ini. Menurut saudara, di dunia ini apakah ada yang kekal? Tidak. Kok bisa menjawab tidak? Kenapa? Ada satu nopo Bu yang kekal, ada satu itu. Kasih setia. Kasih setia sinten? Pak Agus. Kasih setianya Pak Agus akan sirna ketika Tuhan mengendaki sirna. Tapi sampai saat ini masih. Masih, cocok. Ya. Apalagi Bapak Ibu, kalau dikatakan kasih setia Tuhan di dunia ini yang hanya kekal. Jadi kesimpulannya bahwa apa yang kita miliki, harta benda, kekayaan, kedudukan, itu sifatnya tidak kekal. Setuju ya? Demikian juga bahkan hubungan persaudaraan itu ya ora kekal. Wong nyatane ya awake dhewe sok gontok-gontokan yo apa sing ilang. Walaupun ana sing balik misalkan. Boten mah niki namung kenyataan. Ya mudah-mudahan nanti kembali. Saya tidak menyatakan bahwa rusaknya hubungan ini terus menyebabkan kita saling bermusuhan, tidak. Tetapi itu menyebabkan kita berpisah. Artinya persahabatan di dunia ini, bahkan persaudaraan di dunia ini tidak ada yang kekal. Contohnya saja, dulunya sahabat bisa menjadi musuh, dulunya musuh bisa menjadi sahabat. Dalam dunia berpolitik kan seperti itu loh. Maksudnya tadi sesuk barengan karo aku musuh calon sing padha. Berikutnya bisa periode berikutnya bisa kita bermusuhan. Ini yang terjadi di dalam dunia ini, dan itu nyata Bapak Ibu. Menunjukkan kepada kita juga usia kita tidak kekal. Walaupun ada yang mungkin baru lahir, Gusti ngersakaken mundut. Ada yang masih muda, kapundhut Gusti, enten ingkang sampun sepuh. Bahkan ada yang usianya hampir 100 masih hidup. Walaupun betul saged nopo-nopo nggih mesake kados Mbah Saryo niku kan. Bu Saryo niku sampai sekarang masih sugeng. Begitu. Tapi itu memang kuasa Tuhan belum mengizinkan untuk dipanggil. Tetapi yang pasti tidak ada yang kekal. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang kekal, tidak ada satupun yang kekal kecuali tadi dinyatakan dengan sungguh bahwa kasih setia Allah. Kebenaran ini dinyatakan oleh pemazmur sebanyak 26 kali. Coba panjenengan baca ayat per ayat itu. Diberi pengantar, contohnya saja ayat yang ketiga, bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Bahkan disampaikan juga kalau panjenengan membaca ayat 19, Sihon raja orang Amori bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Ada tujuan tertentu pemazmur menyampaikan. Segala sesuatu bisa berubah di dunia ini. Bahkan bangsa Israel boleh dijajah, boleh dihukum, boleh adanya perpecahan dalam kehidupan bangsa Israel. Tetapi yang tidak pernah pecah, yang tidak pernah hilang, itu adalah kasih setia. Di tengah perbudakan di Mesir juga disampaikan bahwa kasih setia Tuhan kekal menyertai bangsa Israel. Perjalanan keluar dari Mesir selama dalam kehidupan di padang gurun, kasih setia Tuhan menyertai. Inilah Bapak Ibu satu pegangan dalam kehidupan kita. Artinya kita tidak bisa bersandar kepada seorang manusia, siapapun itu. Karena manusia bisa berubah. Tetapi kita harus bersandar kepada Allah, dan hanya Allah yang menjadi tempat sandaran kita bagi orang percaya.
Karena Allah tak pernah berubah dan kasih setianya akan senantiasa kekal. Bahkan ketika kita berbuat dosa dan membutuhkan pengampunan, kasih setianya untuk selama-lamanya yang berkenan mengampuni kita. Ketika hidup kita dalam keadaan kacau, bahkan tampaknya tak terkendali, kasih setia Tuhan untuk selama. Siapa sih bagi kita saat ini yang tidak pernah hidup dalam pergumulan, dalam kesusahan? Ada? Atau bahkan sampai saat ini pun kita sedang merasakan susah, apalagi dalam situasi pandemi seperti ini. Terasa sekali bagi setiap orang, apalagi pelaku usaha. Tadi sempat cerita-cerita Mbak Wati, Pak aku mau didungake, yo tak dungake ini pancen durung tepareng Gusti. Mari berkah kangge panjenengan, Pak. Sabar. Waktunya Tuhan. Sebab kita berdoa kencenge kaya ngopo nek Gusti jare maringi nggih. Dereng dipatri. Ya itu prinsipnya, karena kita tidak bisa memaksa Tuhan. Firman Tuhan hanya mengatakan ketuklah pintu maka kamu akan dibukakan, mintalah maka kamu akan diberi. Tidak berbicara tentang waktu kan begitu. Yang menentukan waktunya adalah Tuhan. Pasti kalau kita meminta pada Tuhan, Tuhan memberikan pada waktu yang semangat ya. Dia memang menjadi sebuah kebutuhan kita untuk terus bersemangat, Bapak Ibu. Ketika tidak ada lagi orang yang dapat dimintai pertolongan, kasih setianya untuk selama-lamanya, artinya mintalah pertolongan kepada siapa, Bapak Ibu? Tuhan Yesus Kristus. Lah kok mboten mantep to ngantuk napa? Pun mujuk kopi, mboten ngantuk, monggo. Tuhan Yesus Kristus yang menjadi penolong di dalam kehidupan kita, yang menguatkan kita. Bahkan ketika setiap hari kita bergumul dalam keadaan sakit, keputusasaan, dan konflik yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita, yang tetap kekal adalah kasih setia. Kalau itu kita pegang, maka konflik itu tidak akan menjadikan sebuah permusuhan, kebencian, tetapi justru mendewasakan kita, memampukan kita untuk mendengar dan mengikuti apa yang menjadi kehendak. Tuhan berkenan memakai dalam segala apapun, termasuk ketika kita sedang merasakan sakit. Seringnya kan manusia itu kalau sedang sakit baru datang pada Tuhan, tapi ketika sedang sehat, kita seringkali lupa pada Tuhan. Menggunakan kesehatan kita itu semaksimal mungkin, padahal kita lupa tubuh kita perlu istirahat. Tubuh kita ini juga perlu yang namanya untuk menenangkan diri. Tubuh kita juga perlu untuk sejenak memikirkan secara rohani, tapi seringkali kita lupa ketika kita dalam keadaan sehat. Maka ketika sakit kita diingatkan bahwa kita perlu istirahat, kita perlu datang pada Tuhan, rohani kita perlu terbentuk untuk dekat kepada Tuhan. Kapanpun kita merasakan beratnya hidup ini, kita dapat menuju kepada Tuhan seperti yang dilakukan pemazmur. Karena kasih setia senantiasa baru setiap hari yang diberikan bagi kita yang percaya kepada-Nya. Tidak ada satupun masalah yang jauh lebih kekal daripada kasih setia Allah yang senantiasa ada untuk selama-lamanya. Ini menjadi kekuatan dan semangat kita, Bapak Ibu. Percayalah, semua manusia yang dirundung masalah itu tidak akan melekat dalam kehidupan kita. Kalau kita mau mencari Tuhan dan menyelesaikan masalah bersama dengan Tuhan.
Karena Tuhan lebih kekal, Tuhan abadi keberadaannya daripada masalah yang sedang kita hadapi. Yakinlah pandemi ini akan berakhir, dan kenyataannya kita lihat sampai saat ini juga semakin membaik. Usaha pemerintah juga semakin baik. Pada saatnya nanti Bapak Ibu sama seperti saya, lepas masker bebas, enak ngomongnya. Saat ini jangan dulu ditahan. Yakinkah suatu saat nanti kita bisa sama seperti dulu, bergereja, kita bisa dengan sukacita menyanyi, mengekspresikan kehidupan kita. Tapi saat ini ketika Tuhan menghendaki ini terjadi dalam kehidupan manusia di dunia ini, ada satu hal. Kita diajak untuk belajar menyadari kasih setia. Lalu aplikasinya apa bagi keluarga besar Ibu Sri Rumanti? Ketika 40 hari yang lalu boleh Tuhan perkenankan berpisah dengan keluarga yang terkasih. Artinya adalah kalau kita melihat dan membaca firman Tuhan, Tuhan Yesus pernah berkata, biarlah orang mati yang menguburkan orang mati. Itu maksudnya apa? Tahu enggak Bapak Ibu? Belum tahu ya? Saya beritahu kalau belum. Bukan berarti Tuhan Yesus itu tidak boleh kita itu memikirkan orang mati, menguburkan orang mati. Tuhan Yesus mengatakan bahwa mengikut Kristus lebih nikmat, lebih penting, lebih baik, lebih utama. Tidak sekedar kita memikirkan orang yang mati atau kesusahan. Bukan berarti kita tidak boleh memikirkan orang mati terus menguburkan orang mati. Logikanya apa? Bisa orang mati terus musuh mau mati, nyarek mau mati, menguburkan orang mati. Tidak, pasti yang hidup. Artinya mengikut Yesus membutuhkan ketotalan hidup. Ketika Bapak Sutriyono sudah bersama Tuhan, tempatnya sudah disediakan. Tugas yang ditinggalkan adalah bagaimana memelihara kasih setia Tuhan. Bukan lagi memikirkan yang sudah mati. Yang sudah mati tempatnya sudah mendapatkan tempat yang baik. Nah, inilah keunggulan kita dibanding saudara-saudara kita yang lain, yang ketika berdoa di makam masih mendoakan supaya mendapatkan tempat yang baik. Inilah keunggulan kita, anugerah kita ketika kita percaya kepada Kristus, mengikut Kristus. Kehidupan kekal sudah diterima bagi orang yang mati di dalam. Jadi makanya saya matur kepada Bu Desis dan keluarga, memperingati 40 hari bukan memperingati sebuah kesedihan. Ini sudah menjadi sebuah ucapan syukur bahwa keluarga yang masih di dunia ini senantiasa terpelihara oleh kasih setia Tuhan. Sudah tidak lagi kita memikirkan mengunjungi makam lalu kita berdoa untuk mendoakan Pak Deon agar diterima di sisi Tuhan. Sudah kekal bersama Tuhan, diterima. Ya, kalau kita mau datang ke makam silakan, tetapi dengan ekspresi merawat makam itu supaya menjadi tetap terawat dan baik. Ben boten dirasani tanggane makamnya oke sukete begitu ya. Beraya ini ngopeni kurang kok isih kurang. Seperti itu, bukan kita lalu mencari ngalap berkah neng kuburan yang makam, tidak seperti itu. Ini yang harus menjadi pemahaman kita bersama, sehingga Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita mari merasakan sukacita karena kasih setia Tuhan, kasih setia Allah kekal di dalam kehidupan kita. Dia memberi lebih banyak anugerah saat masalah semakin berat. Dia memberi lebih banyak kekuatan saat pekerjaan bertambah. Jadi berbahagialah kita yang dalam kehidupan ini kita diberkati dengan pekerjaan-pekerjaan pelayanan oleh Tuhan yang dirasakan semakin bertambah karena kekuatan kita diberikan semakin bertambah pula oleh Tuhan. Saat kesusahan meningkat bahkan terasa berat, Dia menambahkan kasih setia. Dan saat pencobaan berganda,
terus-menerus dalam kehidupan kita. Damai sejahteranya pun berlipat ganda. Tuhan Yesus memberkati. Sebagaimana saat ini kami bersyukur Engkau senantiasa mengasihi kehidupan kami, firman-Mu tercurah bagi kami, dan kami meyakini, menyadari, dikuatkan bahwa kasih setia Tuhan yang senantiasa tertanam kekal adanya bagi kehidupan kami. Demikian pula kami yang hadir bersama dengan keluarga besar Ibu Sri Rumanti, kami pun merasakan kasih setia Tuhan. Perawatan cinta kasih-Mu senantiasa ada, tertanam dan berkarya dalam kehidupan kami, sehingga kami tak pernah kekurangan akan Engkau, karena Engkau senantiasa berada di kehidupan kami, melekat bersama dengan kami. Tuhan, kami mohon berkat penyertaan Tuhan bagi keluarga besar Ibu Sri Rumanti yang boleh bersama-sama sepeninggalan almarhum Bapak Sutiono untuk bermelangkah menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih baik. Kiranya dalam suasana sukacita dan damai sejahtera, walaupun juga harus menghadapi berbagai persoalan hidup. Berkati apa yang menjadi permohonannya, kiranya Engkau mendengarkan dan mengabulkannya. Yang menjadi usaha bagi keluarga di tempat ini juga Engkau berkati, usaha ini pun juga berkembang, semakin baik, semakin maju. Melalui usaha yang dilakukan oleh keluarga ini pun juga mereka merasakan kasih setia Tuhan, merasakan berkat Tuhan dalam kehidupannya. Demikian pula Bapak, bahkan di dalam setiap pergumulan, tangisan, jeritan, permohonan, kiranya Tuhan menolong, Tuhan hadir di dalam. Bapa yang Maha Kasih, yang Maha Kudus, bagi keluarga kami yang sakit, secara khusus keluarga besar Ibu Sri Rumanti yang sedang mengalami sakit, keberadaannya dimanapun saja, kami mohon kesembuhan hanya daripada-Mu Bapa. Berkati dengan pemulihan, kesembuhan. Kami yakin dan percaya itu menjadikan keluarga kami yang sedang sakit ini pulih, sehat, sebagaimana sedia kala kesehatan yang mutlak dari Tuhan. Berkatilah keluarga Ibu Sri Rumanti dalam suasana kerukunan dan kedamaian. Jauhkanlah dari pencobaan dan penggodaan yang ada. Dimanapun keberadaan saudara-saudara kami ini, baik yang dekat maupun yang jauh, Tuhan senantiasa menyertainya. Bahkan menjauhkan dari kecelakaan, menjauhkan dari yang jahat, mendekatkan dengan damai sejahtera-Mu. Demikian pula kami saat ini yang hadir Bapak, kami menyerahkan hidup kami kepada-Mu. Berkati keluarga besar GKJ Kendal ini, pribadi lepas pribadi, agar kehidupan kami senantiasa dipersatukan oleh cinta kasih Tuhan, menjadi jemaat yang tangguh, jemaat yang bertumbuh, jemaat yang mampu mewujudkan hormat dan kemuliaan nama Tuhan di tengah kehidupan pribadi kami, keluarga kami,
bahkan di tengah pekerjaan kami, Tuhan yang senantiasa kami muliakan. Bapa, setelah kami bersama bersekutu saat ini, kami hendak pulang ke rumah kami masing-masing. Kami pun mohon penyertaan kasih Tuhan. Sampaikanlah kami di rumah dalam keadaan selamat, bertemu dengan keluarga kami yang ada di rumah dengan damai sejahtera, bahkan kami dimampukan mengabarkan kasih setia Tuhan kepada kanan kiri di sekitar kami. Damai sejahtera Tuhan yang senantiasa kami rindukan. Makanan dan minuman yang telah tersedia, yang telah kami nikmati melalui keluarga Ibu Sri Rumati, kiranya Engkau berkenan menyucikannya, menjadikan makanan ini, minuman ini sebagai kekuatan, kesehatan bagi tubuh, jiwa, raga kami. Dan kami akan mengakhiri persekutuan ucapan syukur kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimuliakanlah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Amin. dan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam persekutuan bersama Roh Kudus dengan cinta kasih Yesus Kristus menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya, kekal abadi di dalam Tuhan.